lewat aja gitu. Jadi kita nggak ribet ngurusin. Iya. Permisi ya, kita mau syuting gitu enggak. Jadi kayak biarin aja mereka lewat karena mereka juga jarang ngeliat kamera juga gitu. Ya udah kayak lo gue banget betul, di sana. betul. Tapi sekalinya ada Jail ya Jail banget. Iya. Benar. Hai, aku Putri Marino. Dan aku Jihan Almira Syedid. Dan kita lagi ada di segmen Movie Talks. Nah ini kuncinya ada di Putri Marino nih, kalau yang ini kebetulan ya. Sinopsis ya. Sinopsis film ini menceritakan tentang dua orang, River dan Raya, yang punya trauma dan masa lalu yang kelam di Jakarta. Terus akhirnya harus kabur, memilih kabur ke New York. Dan di New York mereka bertemu dengan trauma masing-masing dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyembuhkan trauma masing-masing. Betul. Tanpa mereka sadarin sih sebenarnya mereka saling menyembuhkan. Iya, nggak sih, Jin? iya. Itu yang sering terjadi kalau misalnya kita ketemu sama seseorang yang ternyata punya healing figure di dalam diri mereka. Ternyata I feel better with this person ya, tanpa kita sadari. Exactly. Dan berarti menemukan pasangan yang Tepat. cocok dan tepat. Betul. Kalau concern mungkin kalau di gambaran aku ya paling berat adalah memenuhi ekspektasi orang ya, lebih ke situ. Apalagi kalau dari buku ke apa ya, to real visual kan biasanya suka berbeda tuh. Jadi kadang untuk memenuhi keinginan para penonton ataupun pembaca tuh kadang suka kayak kan harusnya begini, kan harusnya begitu. Jadi kadang bikin kayak kita as a pemeran atau having the role tuh kayak am I doing the right thing? Kalau bagi aku sih gitu ya. Kalau aku sendiri mungkin awalnya waktu ngambil project ini sempat ada concern juga gitu, karena aku menempatkan diri sebagai pembaca buku yang kalau buku favorit aku difilmkan itu rasanya kayak ini bakal sesuai dengan apa yang aku pikirin nggak ya? Apakah jalan ceritanya akan jauh berubah dari bukunya? Apakah akan sebagus bukunya atau tidak gitu? Dan di saat itu juga saat aku ngambil project ini aku langsung mikir, apakah pembaca-pembaca Taol ini juga akan berpikiran yang sama gitu dengan aku sebagai pembaca gitu. Beban pasti ada, tapi karena kita semua kayak cast di sini punya support system yang sangat luar biasa saat syuting. Ada Mas Teddy sebagai sutradara, skripnya juga udah ditulis dengan sangat baik gitu. Jadi concern yang awalnya kita punya lama-lama udah hilang aja gitu pelan-pelan ya gitu. Dan berharap sih mungkin film ini nggak akan bisa memuaskan semua belah pihak gitu, tapi aku yakin film ini menjadi film yang bagus, yang baik as a produknya dia sendiri gitu. Kebetulan karena kisah hidupku sendiri dan yang aku perankan tuh jarang banget yang romance ya. Tapi berarti menurut aku yang paling cocok menjawab Kak Putri. Dibalikin dong. Oke, baiklah langsung gitu. Yang buat film romance itu apa? Bagus. Menarik untuk ditonton. Apa ya? Kalau aku sendiri percaya kekuatan skrip dan kekuatan para pemainnya itu akan, dan kekuatan directing akan membuat sebuah film itu menjadi produk yang bisa dicintai oleh banyak orang sih gitu. Mungkin kekuatan terbesar dari film ini adalah skripnya, dan emang novelnya juga udah sangat banyak dicintai oleh banyak orang gitu ya. Pemainnya yang bisa mengungkapkan emosi mungkin semoga dengan baik. Udah sih. Dan kalau dari visual sih mungkin small sweet gestures Iya, ya. Kadang kan benar-benar. kalau misalnya kita ngeliat sesuatu sweet apa enggak kan kasat mata ya, biasanya kayak misalnya kita ingin tuh orangnya itu ya caring ya. Padahal sebenarnya belum tentu ada isinya juga. Cuman Iya. hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya bisa melambangkan sesuatu yang sweet sih. Betul. Oke, kalau dari aku sih mungkin lebih ke physical changes ya. Misalnya karena Erin itu orangnya karakternya cukup bright dan memang feminin, banyak hal yang aku harus menyesuaikan dengan diri aku sendiri, misalnya kuku palsu pada saat itu. Itu yang lumayan
drastis bagi aku karena sebelumnya nggak pernah pakai kuku palsu yang lumayan panjang dan warnanya mengagetkan kan. Jadi kayak itu oke. Melakukan banyak hal tuh jadi banyak kendala gitu, misalnya ngetik susah, apalah susah. Jadi aku harus membiasakan diri menggunakan itu selama 1,5 bulan karena ya memang kita proses juga lumayan panjang dan di luar negeri pula, jadi I have to take care of it very well. Misalnya itu salah satu yang bagi aku lumayan drastic. Terus hair color juga, the way I dress juga karena memang kita di sana memang it's very cold dan untungnya awalnya memang Erin mau dibikin yang sedikit lebih terbuka gitu ya, tapi somehow it changed jadi kayak banyak pakai coat, so thank God. Ya tapi awalnya memang membiasakan diri dengan perubahan-perubahan itu dulu sih kalau untuk Erin. Kalau buat Raya sendiri, mungkin aku cerita sedikit ya kenapa aku bisa jatuh cinta dengan karakternya Raya sebelum aku oke dengan film ini. Karena aku kan baca bukunya dan aku udah jatuh cinta sama karakternya Raya tuh jauh sebelum aku menerima proyek ini gitu. Kenapa? Karena Raya dan Putri itu somehow mirip gitu. Aku bisa melihat kemiripan antara mereka berdua gitu. Jadi selama proses untuk mendalami Raya sih sebenarnya susah-susah gampang gitu, kayak ngeliat yang mana Putri, yang mana Raya, yang mana harus ditambahin, yang mana harus dikurangin gitu. Tapi dengan adanya reading yang kita kita reading sebulan kalau nggak salah ya, sebulan ya? Atau kurang ya? Kurang sih, kurang dari sebulan ya lumayan lah lama gitu. Terus juga kita ngobrol sama sutradara buat membentuk karakter. Itu aja sih sebenarnya. Oh sama satu lagi, Raya tuh kan lumayan cerewet ya kalau lagi Raya as a karakter ya, dia lumayan talkative gitu dan ngomongnya cepet. Sedangkan Putri itu lumayan ngomongnya nggak bisa cepet banget gitu. Jadi itu yang emang harus aku latih gitu biar nggak belibet ngomongnya dan emang harus bisa ngomong cepet tapi nggak keburu-buru gitu sih. Ya lebih hal-hal simple aja kayak begitu. Perasaannya seneng yang pasti, deg-degan karena buku favorit aku main di situ menjadi Raya, deg-degan, happy. Itu waktu ditawarin aku belum dapat skripnya, tapi aku udah oke, aku mau gitu karena emang suka sama bukunya gitu. Udah sih gitu doang, deg-degan, happy, excited. Kalau aku awal kali ditawarkan itu hal pertama yang aku lihat itu adalah satu potong adegan yang bagi aku lumayan menarik gitu ya. Itu kayaknya kalau nggak salah adegan yang kita berdua lagi di taman itu. Dan itu lumayan panjang, tapi kok isinya tuh menarik gitu. Dan jujur aku memang belum baca novelnya pada saat itu. Bahkan sampai sekarang sebenarnya. Mau ngomong saat itu, tapi sekarang juga belum baca, gimana dong. Dan memang aku I'm not a reader, I don't really read novels gitu. Tapi setelah tahu ini based on a novel, pressure-nya sedikit bertambah ya. Tapi anyway, dengan keleluasaan yang dikasih, jadi aku ngerasa oh semakin menarik gitu kan. Biasanya kalau kita dikasih adaptasi tuh yang harus plek atau kayak harus ada elemen yang exactly the same, tapi ternyata nggak segitunya loh gitu. So I was already very excited dari situ, melihat sutradaranya siapa, Mas Teddy, line up castnya siapa aja, itu udah kayak, dan setnya di New York. I'm a New Yorker, jadi kayak that's so me. Let's do this gitu. Gimana ya bilangnya ya, itu sebenarnya nggak kalau aku pribadi aku nggak ngeset mimik, aku nggak ngeset gestur, aku nggak ngeset apapun sih kalau mau ada di depan kamera gitu. Karena kalau dialog itu udah kita latih sebelumnya, kita udah tahu karakter kita seperti apa, bagaimana karakter kita menyikapi berbagai macam emosi as a karakter itu sendiri gitu. Jadi waktu di depan kamera ya itu beneran yang organik aja muncul gitu, kayak beneran manusia bersama manusia ngobrol yang udah lupa ada kamera di situ gitu. Jadi emang nggak kita set gimana cara mengontrol mimik muka segala macem gitu. Tapi kalau bagian emosinya sendiri tuh emang udah kita latih dari reading, kita latih berdialog sama lawan main. Terus juga sebelum take kita juga latihan juga sama sutradara gitu sih. Jadi small gesture tuh nggak pernah kita set ya, tiba-tiba muncul aja gitu. Kita camping bareng. Camping bareng, outbound ya kan? Enggak bercanda.
Itu terjadinya di New York malah ya. Iya benar. Itu ya surprisingly jujur karena aku ngerasa lebih kecil dan kayak aku ngerasa pressure-nya itu, I mean they have the most work. Kak Putri sama Kaniko pasti kan udah pasti dari awal udah yang aku ngerti kayak pasti fokusnya di situ dulu. So I had the most part pada saat itu untuk oke, jadi PR gue adalah gimana caranya gue bisa break the ice. Because they already have beban sendiri nih, baggage-nya udah banyak. Jadi jangan misahin yuk, aku udah sempat mikir gitu. Karena melihat aku belum pernah kerja bareng sama Kak Putri, belum kenal juga. Jadi udah punya banyak, udah overthinking duluan lah pokoknya waktu itu gitu. Pas ketemu, loh kok ternyata bisa secepat itu, bisa luasnya itu nggak butuh waktu lama ternyata. Dan kebetulan kita juga ketemu tuh cuman 3-4 kali ya Kak kalau nggak salah ya, untuk proses readingnya. Berlanjutlah di New York dan perjalanan kita di situ yang ternyata secara organik dan natural bikin kita lebih deket gitu. Betul. Ada banyak hal yang mungkin ada hari libur yang ternyata hanya nyisa kita berdua di hotel yang akhirnya kayak yaudah yuk kemana gitu, menelusuri jalanan dan alleys of New York City gitu. Akhirnya ya the whole day nggak nyadar kita berapa 23,000 steps or 22,000 steps gitu, nyobain makanan macam-macam dan banyak yang kita temukan. Relate ya, kok nyambung ternyata gitu. Jadi ever since, yaudah I think this is gonna be an easy task for me pada saat itu. Ternyata ya, for us it was easy. Kalau aku selalu percaya ya, nggak ada formula yang tepat sebenarnya buat nyari chemistry sama lawan main gitu, sama partner bermain di film gitu. Jadi aku selalu percaya rasa nyaman satu sama lain, rasa percaya satu sama lain, itu akan bisa terbentuk kalau kita banyak ngobrol gitu. Jadi seperti yang Jihan bilang tadi, semuanya itu organik, natural. Kita nggak ada nentuin kita harus nyari chemistry ya. Kita harus begini, kita harus begitu, tuh nggak ada sebenarnya. Jadi ya udah kita ngobrol, kita saling bertukar jokes, kita saling ketawa bareng, kita saling makan bareng-bareng gitu. Jadi tiba-tiba udah nyaman aja satu sama lain gitu. Jadi nggak ada formulanya sama sekali sih. Jadi semuanya organik dan natural. Benar. Ya kan? Apalagi kita di negara orang sendirian, hitungannya kita nggak punya, kalau di sini kan kita pulang ke rumah masing-masing, punya tim masing-masing juga mungkin gitu ya. Jadi ada their own home, sedangkan kita di sana jadi satu, we are the home basically gitu. Jadi bangun pagi ketemunya siapa, mau tidur juga ketemunya siapa, ya itu juga. Iya lagi. Jadi, iya kan? Bener. Jadi ya it was lovely lah. Ya Jihan hampir ketabrak. Lucu nggak lucu sih sebenarnya, tapi Jihan yang pertama hampir ketabrak sepeda dan mobil. Terus itu di Times Square ya? Di mana sih itu Ji? Iya Times Square. Fifth Avenue. Enggak deh, kayaknya Times Square ya? Times Square deh ya. Ya sampai diliatin sama banyak orang di jalanan situ. Bahkan direspon ya sama mereka. Direspon sama Girl, mereka. I know how you feel itu. Iya benar. Terus apalagi sama yang kita jalan-jalan. Yang kita jalan-jalan, kita apa ya itu ya? Kita lagi strolling around. Iya, terus kayak waktu itu ada kejadian. Lampu merah, lampu hijau. Lampu merah, lampu hijau. Salah beli make up, pengennya udah kayak oke, kita jauh-jauh nyari salah satu outlet terbesar di situ. Terus kayak gue tuh butuh banget nih sunscreen yang spray. Oke, gue tahu di mana gitu kan. Oke, kita beli. Udah lo beli yang mereknya ini. Udah tiba-tiba udah antrinya panjang juga gitu kan. Kita kalau udah capek banget. Oke, mau menuju balik ke hotel. Itu yang hari 22,000 steps itu. Pas dibuka, coba lihat, dibuka. Lah, kok ada kuasnya? Mak, ternyata itu powder ya. Ujungnya dibeli itu sunscreen powder. Terus gimana? Udah tukar aja mumpung tempatnya masih di sini. Terus kayak, udah nggak apa-apa deh. Mak, terus ngapain kesini ya? Jauh banget loh ini. Di situ mah kayak di department store atau supermarket juga ada. Ya banyak hal-hal kayak gitu. Banyak gitu. Banyak ceritanya. Kecil-kecil tapi bermakna. Ya, bermakna. Iya lagi. Kalau buat aku sih kemarin kita sempat ngobrol tuh lumayan banyak tentang architects di Indonesia gitu, kayak rekomendasinya mulai sekarang, yang zaman sekarang tuh siapa sih yang lagi di top tier-nya atau kayak yang lagi hype siapa sih, jadi banyak bertukar rekomendasi ya jatuhnya sebenarnya kayak konsultan jadinya. Terus kayak, tapi kalau misalnya pengen bikin rumah kayak gitu tuh harusnya siapa sih gitu, udah akhirnya kita yang ngebahasnya lebih ke seputar siapa yang lagi hype sekarang gitu-gitu. Terus kayak kalau misalnya kita lagi menelusuri jalanan New York juga kayak lebih
he's always amazed with so many buildings gitu. Jadi kayak kadang aku suka nanya perspektifnya, what makes you say ini lebih bagus dari the other, atau kayak apa sih yang bikin ini berkesan. Dan banyak banget respon yang bagi aku ya memang bahasa-bahasa arsitek banget gitu, yang kayak aduh kita gue nggak ngerti. Cuman kayak ya mungkin pandangan seorang arsitek tentunya pasti beda gitu ya dari orang-orang awam gitu. Tapi ya kurang lebih begitu sih, memang banyak banget pengetahuannya tentang arsitek. Malah digangguin gak sih? Sempet gak? Inget gak waktu lagi take di jalan, terus malah ada orang asal lewat, I wanna be in a film too, ngomong gitu. Kayak, dan itu posisi kalian yang lagi take kan, aku cuman kayak lagi main aja ke set karena lagi day off aku kalau nggak salah. Cuman ngeliatin kayak, oh no, lagi tentunya lagi makannya di pinggir gitu, sama ngeliatin, ya, wah ini retake nih udah. Dan posisi memang dingin dan udah kayaknya hampir hujan atau pokoknya udah kayak, wah ini udah cuaca udah nggak mendukung nih gitu. Terus orang lewat aja sambil bercanda kayak begitu, kayak wah ini mood rusak sih ini, udah mikir gitu. Melipir, nggak mau lihat. Tapi yang serunya di New York itu ya mereka nggak kadang ada beberapa yang kita banyak banget syuting di pinggir jalan gitu ya. Mereka yang lewat itu kadang bodo amat gitu, kadang sama kita yang amat, syuting gitu. Bener. Lewat aja gitu. Jadi kita nggak ribet ngurusin. Iya. Permisi ya kita mau syuting gitu, enggak. Jadi kayak biarin aja mereka lewat karena mereka juga jarang ngeliat kamera juga gitu. Ya udah kayak lo gue banget betul, di sana. betul. Tapi sekalinya ada Jail ya Jail banget nih. Benar. Kita tidak akan pernah merasakan suasana sedingin itu ya kalau di Indonesia, betul, itu tentu. Betul. Kalau kita syuting di Indonesia gitu, apalagi di Jakarta, kita selalu bawa kipas mini itu, ya kan. Di New York tidak berlaku kipas itu. Yang ada hand warmer ya, yang kita selalu bawa gitu. Betul. Itu perbedaan yang paling drastis. Terus apa lagi? Teknis mungkin? Kalau yang paling banget aku bisa rasain adalah kalau di Jakarta atau di negara kita sendiri, kita tuh ada bisa mengontrol lebih daripada kita di New York gitu. Contohnya kalau kita mau syuting di jalan di gang gitu, ada orang, kita bisa, Bu, Pak, maaf ya kita mau syuting, tolong diem dulu ya gitu. Tapi kalau di New York kita nggak bisa ngelakuin itu. Gitu sih, bener. Hal-hal yang bikin kaget aja, oh iya gitu. Apalagi makan kali ya, makan juga. Jam makan. Hitungannya malah nggak teratur ya kalau di sana ya? Iya, jadi hitungannya tuh pas 6 jam dari waktu kita datang gitu loh, Ji. Oh iya, benar sih. Jadi kayak misalnya kita kalau breakfast kan misalnya jam 7 lah ya, jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 6 gitu kalau di Indonesia. Dan standarnya kita pasti kalau makan kan jam segitu. Nah ini kayak misalnya kita bangun, kita baru nyampe nih jam 9, kan biasanya udah disiapinnya di jam-jam segitu ya? Iya. Nah berarti jam 9 kita breakfast, let's say, berarti lunch-nya itu nanti jam 3. Kan nanggung ya? Berarti hitungnya 6 jam 6 dari jam gitu. pertama kita makan gitu. Jadi kalau buat yang kaget kayak, udah agak asam lambung gue lapar ya gitu. Enaknya gimana nih gitu. Dan tetap running, tetap syuting. Jadi bukan betul. Terus jam 12 karena nggak ada makanan terus kita ya udahlah kita nyemil makan dulu deh, break sendiri, nggak kayak gitu juga, tetap jalan, tetap syuting. Untungnya banyak jajannya di sekitar kita. Jadi kalau lapar tinggal beli. Tinggal beli gitu, atau kayak tinggal pasti di base camp ada aja yang bawa sesuatu gitu. Betul. Jadi kayak ada ini nggak, ada itu nggak gitu. Jadi it's always filled with food. Best moment. Kebersamaan. Betul. Tapi iya ya. Iya benar, kebersamaannya sih. Lucuan ya, terutama kalau misalnya udah beres syuting gitu kan, biasanya kita ngumpulnya di lobby ya, karena di sana memang lebih terbatas ya, kita nggak punya space yang gimana betul. Kayak di lobby dalam atau apa gitu nggak, jadi kita memang semua lobbynya tuh di luar semua, memang type-nya New York sepertinya memang begitu gitu ya. Ya udah, jadi kita nongkrongnya ya di situ, kedinginan bareng, mau makan yang kita di situ juga, jadi banyak momen yang kita spend together outside. After the day is over, pasti kita duduk dulu di situ, nggak ada yang langsung ngacir ke kamar tuh nggak ada, pasti di situ aja dulu. Iya benar. Gitu, reminiscing about our day, like we had a good day gitu. Or we didn't have a good day. Terus udah jadi ngebahas lah di situ. Seru. Benar. Gimana ya? Jawabnya ya. Mungkin
bisa berekspektasi film ini akan menjadi angin segar untuk kita semua gitu di terutama di industri film Indonesia ya, yang udah lama banget sebenarnya kita nggak punya genre film seperti ini gitu. Kalau kita tarik ke belakang, kita ngelihat di Hollywood dulu ada masanya zamannya kayak You've Got Mail, Notting Hill, Sleepless in Seattle, kayak romance komedi yang lagi hype waktu itu. Sekarang mungkin kita bisa merasakan vibes yang sama gitu, kayak udah kangen Indonesia punya film romansa dewasa yang kompleks gitu. Jadi semoga film ini bisa menjadi angin segar lah. Mungkin ekspektasinya bisa di situ aja dulu. Iya, situ aja dulu. Oke, jadi buat kalian semua jangan lupa nonton filmnya, nonton film The Architecture of Love hanya di bioskop mulai tanggal 30 April 2024. Bye.